Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjadi kekasih Allah adalah harapan indah bagi setiap muslim. Maka menjadi musuh Allah adalah sebuah petaka yang perlu dihindari. Menjadi musuh Allah membuatnya selalu disertai murka Allah. Alangkah menderitanya orang-orang yang dideklarasikan sebagai musuh Allah Ta'ala di hari kiamat. Padahal Allah Ta'ala Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Dia adalah Maha Penyayang bagi semua hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ada 3 golongan, aku akan menjadi musuhnya, niscaya aku memusuhinya. Mereka itu adalah seseorang yang berjanji dengan namaku kemudian ia mengingkarinya, dan seseorang yang menjual orang merdeka kemudian melaknat hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya namun ia tidak pernah memberikan upahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah menyebutkan bahwa ketiga golongan tersebut adalah: 1. Ingkar janji. Dalam agama Islam, janji dianalogikan sebagai sebuah hutang, yang mana hutang adalah wajib ditunaikan. Konsep al-wa'du dainun, janji adalah hutang, menjadi penting sebab hutang harus ditunaikan atau dilunasi. Sedangkan orang yang mengingkari janji, dalam sebuah hadis termasuk dalam kategori orang munafik. Beberapa ciri orang munafik: pendusta, pengingkar janji, dan pengkhianat. Perintah menunaikan janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Atau dalam hadis, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Perintah melaksanakan amanah dan menunaikan janji berarti bukti bahwa manusia tersebut menjaga hak-hak baik kepada Tuhannya maupun sesamanya. Sedangkan hadis tersebut berarti bahwa yang diperintahkan Allah kepada kita adalah bukti iman, sedangkan lawannya yaitu mengkhianati amanah merupakan bukti kemunafikan. Dua, menjual orang. Selanjutnya adalah orang yang menjual orang, lantas menikmati hasil penjualannya tersebut. Hal ini mengingatkan kita kembali ke alam perbudakan yang sering terjadi pada zaman pra-Islam. Adapun korban orang yang diperjualbelikan ialah para budak perempuan. Budak perempuan kala itu diperdagangkan dengan harga murah. Tidak sedikit dari mereka dipaksa melacurkan diri oleh para majikannya. Dalam praktek zaman sekarang, penjualan orang tersebut bisa dikemas dengan rapi, atau biasa yang dikenal dengan human trafficking. Dalam praktek zaman sekarang, sebuah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Praktek seperti itulah yang tidak diperbolehkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 33. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencuri keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surat An-Nur ayat 33. Tiga, tidak membayar upah pegawai. Golongan yang terakhir yang kelak akan menjadi musuh Allah adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar bawahannya. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik pada Tuhan maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Islam juga menjamin hak pekerja dengan baik. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat orang yang bekerja itu kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikan kepada mereka upahnya sebelum keringatnya kering." Sahabat yang beriman, semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan kita, baik terhadap Allah maupun sesama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berbagi 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Terdapat 3 hal perbuatan manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjauhinya agar terhindar dari perbuatan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak terpecah belah. Dia pun membenci 3 hal bagi kalian: menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil 3 hal yang sangat dibenci Allah. Di antaranya adalah: pertama, menyampaikan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Perbuatan seperti ini pada zaman sekarang lebih dikenal dengan penyebar hoaks. Tentunya perbuatan ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan menimbulkan fitnah dan kebencian. Sebagaimana firman-Nya, "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surat Al-Isra ayat 53. Orang bertakwa tidak mungkin menyebar berita hoaks walau tujuannya adalah demi kebaikan tetapi dengan cara yang salah. Karena tidak sedikit orang yang membuat hadis palsu supaya orang-orang giat untuk menunaikan ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, banyak bertanya. Banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas disampaikan, sehingga dengan banyaknya pertanyaan itu jadi semakin tidak jelas dan sulit untuk diamalkan. Ketiga, menyia-nyiakan harta. Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada hambanya bukan untuk menyia-nyiakannya, melainkan agar meningkatkan ibadahnya. Karena ada orang yang hartanya melimpah tetapi tetap rajin sholat tahajud, puasa, hafal Quran. Tetapi tidak banyak juga yang tidak memiliki harta malah malas-malasan. Orang-orang yang menghamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti dengan sifat syaitan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan." Quran Surat Al-Isra ayat 26. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
أكبر سبحان الله